Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Salam Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama dalam ibadah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337, kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa memelihara kita, memberkati kita. Sabda Tuhan saat ini, hukum kasih yang senantiasa dinyatakan melalui Injil Matius, pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kembali kita diperhadapkan dengan hukum kasih untuk mengkoreksi akan kehidupan kita, bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan kita wujudkan kasih kita kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kalau kita sadar keterbatasan kita memang belum mampu untuk melakukan hukum ini dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menyadari di hadapan Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 29. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, makasih Allah yang senantiasa memanggil kita untuk menerima pengampunan daripadanya. Berita kasih yang akan kita dengarkan dari kitab Yesaya pasal 55, ayat yang ke-7 yang demikian sabda Tuhan. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu semua karena kasih Tuhan yang tak terbatas yang diberikan kepada setiap orang yang mau bertobat dan insaf akan segala dosa dan kesalahannya. Oleh sebab itu, pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan, kita melakukan apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan melalui petunjuk hidup baru yang kita dengarkan dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini kita terima dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
aku warisnya budi tebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita sangat berbahagia karena Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama bersyukur di dalam doa dan nanti dilanjutkan untuk doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Rasa syukur kami yang tak terhingga Tuhan, karena Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami, memberkati kami. Tuhan Yesus yang tidak pernah menghitung seberapa besar dosa dan kesalahan kami, yang senantiasa memberikan kami waktu untuk menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan, sehingga layak jikalau hari ini kami bersama-sama beribadah. Kami boleh bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebagai pembaharuan hidup kami. Itu semua karena kasih-Mu yang tak terbatas itulah yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami boleh bersembah sujud pada hari ini, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan kami dan urapi kami semua, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Firman yang kami dengarkan ini menjadi perenungan kami siang dan malam, dan bahkan menjadi dasar kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Di tengah-tengah situasi, kondisi, berbagai persoalan yang terjadi, dan bahkan saat ini Tuhan, dengan wabah COVID-19 ini,
Firman-Mu senantiasa memberikan kami kekuatan. Akhirnya kami boleh berserah hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah yang memiliki hidup ini. Dan Engkau sendiri menjaga kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Namun jikalau saat ini Tuhan, ada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan berkat kesembuhan melalui obat, melalui perawatan para dokter. Tuhan pakai sebagai sarana untuk pemulihan kesehatan saudara-saudara kami ini. Seperti saudara kami yang kekasih Bapak Ibu Teguh Wiono, seperti Ibu Sutarto, seperti Ibu Nurmina Bangun, seperti Bapak Ibu Sri Umar Lantip. Bahkan sekarang juga kami menyerahkan saudara kami yang kasih Bapak Widyo Nugroho, baru saja kecelakaan ringan. Namun Tuhan, Engkau sendiri yang senantiasa memberikan kami kekuatan, terutama bagi istri kami yang akan terus menjalankan proses penyembuhan operasi mata yang sampai saat ini masih diproses oleh dokter. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh berserah hanya kepadamu, karena Engkau adalah Allah, Sang Sumber kehidupan kami. Engkau adalah dokter agung kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga saudara-saudara yang tidak kami sebutkan namanya, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, jikalau saat ini juga dalam keadaan sakit. Dan saudara-saudara kami yang saat ini juga terpapar COVID-19, kiranya Tuhan sendirilah yang akan senantiasa memberikan berkat kesembuhan. Dan para dokter yang merawat, juga para medis yang sekarang ini bertugas, kiranya Tuhan berikan dan menjaga para dokter dan para medis ini supaya dapat melayani saudara-saudara kami yang sakit dengan penuh kepastian bahwa Tuhan hadir di dalam pelayanan kesehatan seperti ini. Dan bahkan kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan, khususnya warga GKJ Rembang dan pepantan-pepantan yang rentan karena usia, kiranya Tuhan menjaga. Dan juga anak-anak kami yang juga rentan, kiranya Tuhan sendirilah yang akan senantiasa menjaga. Oleh sebab itu Tuhan, memang kami kadang merasa khawatir, tetapi kekhawatiran kami ini karena kami hidup bersama dengan Tuhan, kami hanya boleh menyerahkan segala apa yang terjadi ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, dan bahkan di pemerintahan di daerah-daerah, kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa hadir dan menolong kami semua untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Kami masyarakat secara umum, kiranya Tuhan sendirilah mengajarkan kami untuk tetap disiplin. Kami mematuhi protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah agar wabah COVID-19 ini segera selesai, segera berakhir. Kami hidup bersama, bersukacita, karena kami dapat berkomunikasi dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini, dari awal hingga akhir di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai sumber kehidupan kami, sumber berkat dan sumber penghiburan bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari kitab Injil Matius.
Injil Matius pasal 15 ayatnya ayat 21 sampai dengan ayat 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Yang berbahagia mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, dan firman ini akan dapat dilakukan di dalam kehidupannya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Salam. Tuhan senantiasa memberkati kita semua sampai hari ini, meskipun kita juga masih menghadapi wabah yang sangat menakutkan, COVID-19. Namun tentu saja kita sebagai manusia yang terbatas, manusiawi betul kalau kita merasakan hal seperti itu, tetapi kita sebagai orang percaya, bagaimana kita senantiasa meletakkan segala apa yang terjadi ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ini, kita akan bersama-sama menghayati bagaimana rencana kasih Allah dalam hidup ini. Jadi menghayati rencana kasih Allah dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang menghayati rencana kasih Allah dalam hidup ini tidaklah mudah. Karena apa? Karena memang rencana Tuhan dengan rencana kita itu kadang-kadang berbenturan. Itu biasanya yang lebih dominan adalah rencana kita, yang lebih dominan itu. Ada sedikit cerita Bapak Ibu untuk supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Ada seorang laki-laki yang tergesa-gesa hendak naik pesawat. Sesampainya di bandara, ternyata pesawat itu sudah terbang. Lalu laki-laki ini begitu kecewa karena ada tugas pekerjaan yang mendesak di kota lain. Lalu ia pun mencari jadwal penerbangan lain pada hari itu juga.
Nah, ketika menanti penerbangan berikutnya, ia mendengar berita bahwa pesawat yang sudah terbang tadi ternyata mengalami kecelakaan. Akhirnya laki-laki tadi yang sebelumnya kecewa dan marah, kini dia merasa bersyukur karena tidak berada dalam pesawat yang mengalami kecelakaan itu. Dia berkata, Tuhan masih mengasihiku sehingga aku selamat. Ternyata pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Bagi si laki-laki ini, ungkapan syukur semacam itu memang menjadi relevan. Namun, tepatkah pernyataan seperti ini jika ditujukan kepada keluarga korban pesawat tadi? Jika dikatakan Tuhan mengasihi sehingga menyelamatkan si laki-laki tadi, lalu mengapa Tuhan tidak menyelamatkan yang lainnya? Apakah Tuhan dalam mengasihi manusia itu tebang pilih? Persoalannya di situ. Barangkali begitulah kira-kira pergumulan iman yang dialami manusia. Belum lagi ditambah dengan pemahaman yang mengkaitkan antara dosa dan hukuman. Orang-orang yang mengalami musibah atau penderitaan itu tidak bisa dilepaskan dari kesalahan dan dosa-dosanya. Maka kalau ada orang mengalami musibah seperti itu, biasanya lalu konotasi dari masyarakat ikut dosanya apa dosanya wakeh banget, maka mengalami musibah. Ini biasanya cara berpikir manusia. Sehingga orang-orang semacam ini, dia mengatakan mestinya harus bertobat dan memperbaiki hidupnya agar bisa lepas dari penderitaan. Ini yang biasa terjadi dalam hidup kita. Nah, cara berpikir seperti ini tentu membatasi bagaimana karya kasih Allah itu. Anggapannya adalah kasih Allah hanya diberikan kepada mereka yang mengklaim dirinya adalah orang yang kudus, orang yang suci, orang yang saleh. Tapi ternyata dalam kisah, dalam Alkitab Ayub, itu orang jujur, orang saleh, tapi juga mengalami musibah. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini sebenarnya menolong kita untuk bagaimana kita menghayati rencana kasih Allah yang senantiasa hadir dalam hidup manusia. Rencana kasih Allah ini memang terlalu besar dan terlalu luas untuk dipahami oleh manusia. Nah, jika demikian maka manusia tidak bisa membatasi karya Allah ini. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, dalam kisah ini, perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan di dalam Matius ini, seperti yang dicatat oleh Injil Matius, mengajarkan tentang bagaimana kasih keselamatan Allah yang juga menembus batas-batas yang dikatakan batas eksklusivitas dari bangsa Yahudi pada waktu itu. Bangsa Yahudi memahami bahwa mereka adalah umat yang dikasih Allah, umat yang kudus, umat yang diselamatkan karena memang termasuk terah Abraham. Nah, pemahaman ini kemudian melahirkan sentimen bangsa. Kalau bukan bangsanya itu di luar jangkauan itu semua. Dengan menyebut bangsa-bangsa di luar Yahudi itu dikatakan kafir pada waktu itu. Dan tidak dikasih Allah. Nah, ungkapan dalam Matius ini, ungkapan anak-anak dan anjing seperti yang dipakai dalam Injil Matius ini menjadi buah nyata akan pandangan eksklusif yang sudah mengakar di tengah-tengah bangsa Yahudi pada waktu itu.
Anehnya ungkapan anak-anak dan anjing-anjing itu dipakai bahkan menjadi isma, menjadi paham. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, anehnya ungkapan ini juga dipakai oleh Yesus pada waktu itu ketika berjumpa dengan perempuan Kanaan yang meminta belas kasihnya. Nah, perjumpaan itu memberi kesan yang tidak menyenangkan memang bagi si perempuan Kanaan ini. Ia mengalami penolakan oleh para murid-murid dan dari Yesus sendiri. Sebenarnya Yesus sudah membatasi dirinya dari perempuan Kanaan tadi dengan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ternyata pandangan yang sempit juga dimiliki oleh Yesus pada waktu itu kalau kita rasakan. Nah, sikap seperti ini juga pernah terjadi ketika ia melarang para murid untuk memberitakan kerajaan surga kepada bangsa-bangsa lain seperti yang dicatat di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6. Hal ini dapat dipahami karena memang Injil Matius ini ditulis kepada orang-orang Yahudi Kristen. Dan nuansa eksklusif bangsa Yahudi itu muncul di situ. Meski demikian sebenarnya Injil Matius secara tidak langsung ingin membongkar sikap-sikap yang eksklusif bangsa Yahudi ini. Maka peran perempuan Kanaan di sini ini menjadi pemantiknya gitu ya. Terlihat dari sikap si perempuan Kanaan yang mengabaikan pernyataan Yesus tadi, ia tetap bersikukuh untuk memohon kepada Yesus. Bahkan ia mengamini saat Yesus menyebut bangsa lain termasuk dirinya dengan istilah anjing tadi dalam tanda petik. Nah, kata ini memang terdengar kasar. Namun memang kata anjing sudah menjadi ungkapan umum yang berkembang di tengah bangsa Yahudi pada waktu itu untuk membedakan status mereka dengan bangsa lain. Nah, istilah anak-anak dipakai untuk bangsa Yahudi sebagai bangsa yang kudus dan diselamatkan Allah. Nah, sementara itu istilah anjing ditujukan kepada bangsa lain yang dianggap kafir dan tidak diselamatkan oleh Allah. Namun kata anjing yang dipakai oleh Yesus itu sebenarnya memiliki makna yang berbeda, Bapak Ibu. Yesus tidak memakai kata kuon atau kuos gitu ya dalam bahasa aslinya, yang berarti anjing liar, seperti yang dipakai oleh orang Yahudi untuk menghina orang-orang bukan Yahudi. Kata yang dipakai oleh Yesus adalah kunarios, dari kata kunarion yang berarti anjing kecil, anjing rumah, atau anjing peliharaan. Nah, pemahaman baru ini muncul di sini. Benar bahwa bangsa lain dianggap kafir, tetapi mereka juga mendapat kasih pemeliharaan dari Tuhan. Seperti anjing rumah atau anjing peliharaan yang disayangi majikannya. Secara tidak langsung Yesus menyebut bahwa keselamatan dari Allah juga terbuka bagi bangsa-bangsa yang lain, tidak hanya untuk bangsa Yahudi. Nah, tanggapan perempuan Kanaan tadi juga memperlihatkan bagaimana perjuangan yang tidak mau dipengaruhi oleh status sebagai bangsa kafir. Maka dengan cerdas perempuan Kanaan tadi menanggapi perkataan Yesus bahwa seekor anjing pun ikut makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Bagi perempuan Kanaan ini, meskipun hanya remah-remah itu sudah cukup untuk mendapatkan kasih kemurahan dari Allah ini. Inilah yang mendorongnya dengan jujur dan bahkan rendah hati
sekaligus berani memohon keselamatan dari Yesus bagi anaknya. Sikap dan perjuangan perempuan inilah Bapak Ibu yang dipandang Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Kasih keselamatan Allah diberikan kepada seluruh ciptaannya tanpa batasan-batasan status sebagai umat pilihan ataupun umat yang kudus dan suci. Batasan-batasan itu sebenarnya konsep berpikir manusia terlalu sempit jika kasih Allah hanya dibatasi oleh cara berpikir manusia. Bahkan cara Allah dalam bertindak untuk menyatakan karya kasih-Nya seringkali tidak sesuai dengan pikiran dan harapan manusia. Hal ini dapat kita temukan misalnya melalui perjalanan hidup Yusuf misalnya, yang begitu berat di tengah-tengah keluarga, ia dibenci saudara-saudaranya yang sampai tega menjualnya sebagai budak di tanah Mesir. Tidak tampak keluh kesah Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya. Saat difitnah oleh istri Potifar misalnya, sehingga dijebloskan ke penjara, ia pun menerima dan menjalani nasib buruknya itu. Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ini memang tidak mudah. Sikapnya selalu baik dan tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang menyakitinya. Ini terbukti ketika Yusuf diangkat sebagai Raja Mesir dan berjumpa dengan saudara-saudaranya. Yusuf menolong keluarganya yang sedang mengalami bencana kelaparan. Kepada saudara-saudaranya, Yusuf berkata demikian, "Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ini dalam Kejadian pasal 45 ayat 5. Yusuf memang tidak melupakan perlakuan saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Namun Yusuf memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat nasib buruk yang dialaminya selama menjadi budak di Mesir. Ia mampu melihat bahwa semua yang telah terjadi adalah rencana dan cara Allah dalam memberikan kebaikan bagi Yusuf dan keluarganya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Yusuf ini kita dapat belajar bahwa rencana dan cara Allah terkadang juga menyakitkan di mata kita. Namun jika kita mampu untuk berdamai dengan diri sendiri dan juga keadaan yang menimpa kita, maka perjalanan yang begitu berat pun dapat kita lalui. Menerima keadaan yang buruk sekalipun tanpa harus menyalahkan diri sendiri maupun pihak-pihak di luar diri kita. Ini menjadi kunci untuk bisa bagaimana melalui pengalaman buruk ini. Di sisi lain, kita tetap harus menjalani kehidupan dengan melakukan hal-hal yang baik, sama seperti Yusuf, yang setia kepada jalan kebenaran Tuhan dan tetap bersikap baik kepada siapapun, termasuk orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga ikut ambil bagian dalam mewartakan kasih-Nya bagi sesama kita, bagi dunia ini. Janganlah kita membatasi karya kasih Allah yang sejatinya dianugerahkan kepada seluruh ciptaan Tuhan ini. Meskipun kita sadar bahwa ada juga orang-orang yang menolak anugerah keselamatan dari Allah ini, maka tetaplah kita berbuat baik kepada mereka, karena dengan sikap yang demikian
mereka akan mengecap kasih Allah dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena mengalami. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ini dalam Roma pasal 11 ayat 31. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah renungan ini akan senantiasa memperbarui dalam kehidupan kita, karena karya kasih Tuhan itu memang sangat luas, sangat besar, tidak mudah untuk kita batasi dengan cara berpikir kita. Tetapi karya Allah biarlah akan senantiasa bekerja di dalam kehidupan ini, di dunia ini, karena kasih Allah, karya keselamatan Allah itu juga ditujukan kepada dunia ini, tidak hanya kepada kita saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tugas kita adalah bagaimana kita selalu memberitakan kasih Allah ini di tengah-tengah kehidupan ini, meskipun masih banyak yang menolak, tetapi pada akhirnya akan merasakan dan menerima kasih Allah itu. Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Itulah Tuhan yang senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan ini, agar renungan ini akan memperbarui dalam hidup kita. Mari kita memasuki saat teduh. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, kami panggil untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, di sepanjang masa, mari kita ikrarkan iman percaya kita dengan mengaku iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, sabda Tuhan sebagai dasar kita, Kitab Yesaya pasal 12 ayat 4 dan 5 yang demikian. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi.
Demikian sabda Tuhan sebagai dasar kita untuk bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Kita iringi bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang memberkati kami di dalam perjalanan hidup kami, pribadi lepas pribadi. Engkau telah mencukupkan akan kebutuhan hidup kami. Maka saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah terkumpul ini. Dan ajarkanlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, utuslah kami agar kami dapat mengemban amanat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Persembahan ini kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kami. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita memuji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dari Kidung Jemaat nomor 352. Kita nyanyikan nanti bait 1 dan bait yang ketiga. Hai jangan sendiri jalanmu kau tempuh. Hai jangan sendirian, jalanmu kau tempuh. Bebanmu
Ikuti Yesus Tuhan, bebannya tak berat. Derita yang kau tanggung berakhir segera. Serahkan keluhanmu di tangannya. Serahkan keluhanmu di tangannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Di jalan kuku diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.